بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية اللهم افتح لنا كل خير اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Al-Mukhtasar As-Saghir lil Jami' As-Saghir, dan kita sudah sampai pada hadis 191 ya. Faqala al-muallifu hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Allah ta'ala, berkata Allah ta'ala, ana saya akramu lebih mulia, wa a'zamu dan lebih agung, afwan permaafannya, min daripada an astura bahwasanya saya menutupi maksudnya menutupi aib, ala abdin muslimin kepada seorang hamba yang muslim, fid dunya di dunia, thumma kemudian afdahahu saya mempermalukan dia, yaitu di hari kiamat, ba'da setelah il satartuhu saya tutupi dia, wala azalu dan tidak henti-hentinya, aghfiru aku maafkan, aku ampuni, li abdi pada hambaku, mastaghfarani selama dia minta ampun kepadaku. Hadis ini diriwayatkan oleh Hakim At-Tirmidzi dari Hasan, maka hadis ini derajatnya mursal karena Hasan ini bukan sahabat Nabi tapi dia seorang tabi'i, dan hadis mursal termasuk hadis yang derajatnya dhaif. Tetapi makna hadis ini sahih. Apa makna hadis ini? Dua hal. Yang pertama, Allah katakan kalau Allah menutupi aib seorang hamba, alias ketika dia melakukan kemaksiatan tidak dilihat oleh banyak orang, ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ada yang melihat ketika dia melakukan kemaksiatan tadi. Jadi dia melakukan kemaksiatannya tidak terang-terangan, tidak punya malu, bukan, dia masih punya malu sehingga kemaksiatannya masih ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak mungkin ketika di dunia Allah tutupi seperti itu, kemudian di akhirat akan Allah buka. Ini dulu melakukan kemaksiatan malam-malam ketika sendiri, enggak akan. Itulah yang dimaksud a'zamu afwan. Allah itu lebih besar permaafannya. Artinya kalau di dunia sudah menutupi, maka di akhirat pasti juga akan menutupi. Nah, makna ini kita temukan dalam hadis yang sahih. Mari kita lihat hadis yang sahih yang menunjukkan bahwa Allah nanti akan menutupi seorang hamba yang sudah ditutupi aibnya di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ta'ala yudnil mu'min. Sesungguhnya Allah akan mendekatkan orang beriman. Fayad'u 'alaihi kanafahu wa sitrahu minan nas. Maka Allah pun akan meletakkan kepadanya perlindungannya dan tutupnya dari manusia. Ini di akhirat nanti ya. Wa yuqarriruhu bidzunubi, dan Allah akan menjadikan dia mengakui dosa-dosanya. Fayaqulu, maka Allah bertanya, ata'rifu dzanba kadza? Apakah kamu ingat dosa ini yang kamu lakukan? Apakah kamu ingat dosa itu yang kamu lakukan? Maka dia menjawab, na'am ay rabbi. Betul wahai Allah. Sehingga ketika dia sudah menjadi mengaku terhadap dosa-dosanya dan dia yakin pasti dia akan binasa, maksudnya masuk neraka, qala, Allah pun mengatakan, fa inni satartuha 'alaika fid dunya. Dulu di dunia saya tutupi kamu ketika melakukan maksiat ini. Wa ana aghfiruha lakal yauma, maka sekarang pun saya akan memaafkannya untuk kamu. Lalu dia diberi catatan amal kebaikannya dengan tangan kanannya, kemudian masuk surga. Ini hadis muttafaqun alaih dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Maka ringkasnya makna hadis ini tadi sahih. Karena itu dalam Islam dibedakan antara orang yang melakukan maksiat
tapi masih punya malu dengan orang yang melakukan maksiat tanpa rasa malu. Dia melakukan maksiat terang-terangan. Bahkan mungkin dia melakukan maksiat malah disebar-sebarkan, diviralkan. Saya sudah melakukan ini, saya melakukan itu. Nah, di hadapan Allah berbeda itu. Orang yang masih punya malu, melakukan maksiat, berarti kesalahannya satu, maksiat saja. Orang yang sudah tidak punya malu, melakukan maksiat terang-terangan, kesalahannya dua. Yaitu melakukan maksiat dan meninggalkan malu. Rasul mengatakan malu dan iman itu masih digandengkan. Kalau malunya sudah tidak ada, berarti imannya sudah tidak ada. Kalau iman masih punya, otomatis malu masih punya. Mari kita lihat hadisnya yang menunjukkan hal itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal haya wal iman, sesungguhnya malu dan iman qurina jami'an, digandengkan bersama-sama. Fa idza rufi'a ahaduhuma, kalau salah satunya sudah diangkat, rufi'al akhar, berarti yang lain juga pasti hilang. Hadis riwayat Hakim derajatnya sahih. Orang-orang yang suka menampak-nampakkan perbuatan dosanya, itu disebut oleh Nabi al-mutahajirin. Orang-orang yang menampak-nampakkan dosanya. Oh, bukan mutahajirin. Apa Ustaz? Mujahirin itu. Al-mujahirin. Kullu ummati mu'afa. Setiap umatku akan diberikan permaafan oleh Allah. Akan diberi kesejahteraan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya dimaafkan oleh Allah. Illal mujahirin, kecuali orang-orang yang menampak-nampakkan perbuatan dosanya. Wa inna minal jihar atau mujaharah tadi, termasuk dari menampak-nampakkan dosa adalah seseorang beramal di malam hari, lalu pagi-pagi sudah ditutupi oleh Allah semalamnya, malah dia cerita-cerita, amiltul barihata kadza wa kadza. Saya tadi malam melakukan ini. Padahal malamnya sudah ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia malah tampak-tampakkan tutupan dari Allah Subhanahu wa taala tadi, ya. Hadis muttafaqun alaih. Jadi terang-terangan berarti ada dua macam. Ada terang-terangan yang betul-betul di depan manusia, terang-terangan. Mabuk di pinggir jalan, nah itu sudah terang-terangan kayak begitu, nggak punya rasa malu sama sekali. Atau yang kedua, dia sebenarnya melakukan maksiat itu sembunyi atau sendiri, tapi dia cerita-ceritakan, sama aja, ya. Orang hidung belang, pria hidung belang misalnya, berzina dengan seorang wanita, tapi sembunyi di kamar. Nah, tapi setelah itu cerita-cerita, atau dia viralkan, atau dia videokan, atau dia sebar-sebarkan, dia siar-siarkan. Nah, itu semuanya termasuk mujahirin yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna yang kedua dari hadis ini adalah Allah senantiasa mengampuni hamba selama istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna sahih. Karena ada hadis nomor 42 dalam Arba'in Nawawi yang sahih, yang maknanya sama dengan ini. Selama kita minta ampun kepada Allah, pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mengingatkan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala setiap malam turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, kemudian mengatakan, Mayyad'uni, siapa doa saya kabulkan. Mayyas'aluni, siapa minta saya kasih. Mayyastaghfiruni, siapa minta ampun saya kasih ampunan. Ini setiap malam. Sepertiga malam terakhir sampai subuh, Allah selalu mengatakan begini. Minta doa, minta ampun. Okay. Tambah satu lagi dalam hadis yang lain, siapa yang tobat kepada saya kasih tobat dia. Saya terima tobatnya. Nah, maka ini menunjukkan bahwa Allah senantiasa mengampuni dosa-dosanya para hamba, dan itulah makna Al-Ghafurur Rahim. Karena itu jangan lupa, ya, istighfar setiap hari minimal 100 kali. Ini PR kita masing-masing. 92. Qala Allah Ta'ala, berkata Allah Ta'ala. Ini berarti hadis qudsi atau hadis rabbani atau hadis ilahi atau hadis marwi. Ada 4 nama. Haqqat, pasti, mahabbati, cintaku, lil mutahabbina, bagi orang-orang yang saling cinta, fiyya, karena saya. Wa haqqat, dan pasti, mahabbati, cintaku, lil mutawassilina, bagi orang-orang yang saling sambung, fiyya, karena saya. Wa haqqat, dan pasti, mahabbati, cintaku, lil mutanasihina, bagi orang-orang yang saling bernasihat, fiyya, karena saya. Wa haqqat, dan pasti, mahabbati, cintaku, lil mutazawirina, bagi orang-orang yang saling ziarah, fiyya, karena saya. Wa haqqat mahabbati, dan pasti cintaku, lil mutabadzilina, bagi orang-orang yang saling memberi, fiyya, karena saya. Ini hadis menunjukkan saling cinta karena Allah, saling sambung karena Allah,
saling berbuat nasihat karena Allah, saling ziarah karena Allah, dan saling memberi karena Allah. Apa makna saling memberi nasihat? Nasihat itu artinya kehendak baik kepada orang lain. Sekarang saudara kita di Palestina disiksa oleh orang-orang Zionis Israel yang kejam. Padahal mereka rakyat jelata. Palestina ini yang dibom oleh orang-orang Israel. Nah, kita sebagai orang muslim di Indonesia harus merasakan kepedihan yang mereka rasakan. Inilah termasuk mutanasihin, berbuat nasihat. Apa kehendak baik kita untuk saudara-saudara Palestina? Kita bisa berdoa dalam qunut nazilah. Kita bisa berdoa ketika bangun malam. Kita bisa berdoa ketika antara adzan dan qamat. Ini doa-doa mustajab. Kemudian kita bisa kirim donasi kepada mereka. Maka saya hasungkan jamaah sini untuk kumpulkan donasi untuk Palestina. Kemudian juga kita bisa menyebarkan informasi tentang kekejaman Israel ini. Karena mereka ingin menutupi informasi yang sebenarnya. Mereka sering memutarbalikkan fakta, sering berdusta. Dan itu sudah adatnya orang-orang Yahudi sejak dulu. Mereka ahli dusta. Terakhir yang diberitakan oleh saudara kita Abu Ubaidah, pemimpin Brigade Izzuddin Al-Qassam itu, bahwasanya mereka mengatakan sudah menggempur Gaza secara darat, kemudian berhasil melumpuhkan 10 dari brigade. Padahal bohong belaka. Mana 10 orang ada? Padahal yang muncul di permukaan cuma 3 dari prajuritnya brigade. Yang muncul 3 kok diberitakan 10 orang yang mati. Ini untuk menakut-nakuti saja. Nah, berita-berita seperti ini sering mereka sebarkan untuk menakut-nakuti kaum muslimin. Kemudian mereka juga menutup-nutupi kekejaman mereka terhadap kaum muslimin. Ini kalau kita sebarkan informasi yang benar seperti ini termasuk mutanasihin. Kita berbuat nasihat kepada saudara-saudara kita di Palestina. Silahkan yang punya Telegram, nanti dilihat di Telegram saya. Judul Telegramnya saya adalah Daurah Pusat Kaji Hadis ya. Nah, di situ ada satu tulisan yang barusan saya posting. Ini judulnya, apa yang dapat kita lakukan untuk Al-Aqsa? Apa yang bisa kita lakukan untuk Al-Aqsa? Nah, di sini ada 7 poin yang bisa kita lakukan untuk Al-Aqsa. Minimal ini yang bisa kita lakukan. Angkat senjata kita belum bisa. Dan tampaknya kalau kita angkat senjata ke sana, mungkin kita yang pertama kali mati, Pak. Karena nggak siap dengan senjata. Nah, saudara-saudara kita mereka sudah siap dengan senjata. Mereka sudah terlatih untuk berlatih senjata. Maka kita lakukan apa yang kita bisa lakukan. Tidak usah kita melakukan sesuatu yang memang bukan dari kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini menghasung kita hadis ini untuk saling ziarah karena Allah. Mutazawirina fiyya. Saling ziarah karena Allah. Termasuk yang paling penting untuk saling berziarah itu adalah para kiai-kiai. Karena kalau kiai-kiainya itu dekat, insya Allah umatnya juga akan ikut, Pak. Dan ini para kiai yang punya jamaah, ini harus memahami betul bahwasanya ziarah antar para kiai sangat penting sekali. Karena seringkali terjadi kesalahpahaman di bawah, sementara yang atas nggak ada masalah. Antar para ustadz, antar para kiai nggak ada masalah. Tapi murid-muridnya yang bermasalah. Nah, itu gara-gara apa? Tidak ada saling ziarah antar mereka. Kalau murid-muridnya tahu, oh ternyata Pak Kiai ini dekat dengan Pak Kiai ini, dekat dengan Pak Kiai ini. Jadi merasa dekat semuanya. Sehingga tidak akan ada masalah insyaAllah ta'ala. Atau minimal mengurangi masalah yang ada pada tengah-tengah mereka. Ini sangat penting sekali, ya, terutama untuk para kiai-kiai. Maka alhamdulillah, guru kami Al-Ustadz Mudzakir Hafidhahullah, dari dulu sampai sekarang masih melazimi menziarahi para ulama-ulama besar di Indonesia ini. Termasuk misalnya Habib Rizik bin Syihab, Ustadz Abu Bakar Ba'asyir, kemudian Kiai Thoifur dan sebagainya, kiai-kiai besar di Indonesia ini yang punya banyak murid, punya pesantren banyak. Nah, ini diziarahi oleh beliau dalam rangka melakukan hadis ini. Lil mutazawwirina fiyya. Ziarah karena Allah Subhanahu wa taala, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa saja fadilah orang yang cinta karena Allah Subhanahu wa taala selain mendapatkan cinta Allah? Rasulullah mengatakan berikutnya, al-mutahabbuna, orang-orang yang saling cinta fiyya karena saya, ala manabir, di atas mimbar-mimbar min nur yang bersinar-sinar. Yaghbituhum, iri terhadap mereka atau ingin seperti mereka.
bimakanihim pada posisi mereka, an-nabiyun para nabi, was-siddiqun dan orang-orang siddiq seperti Abu Bakar as-Siddiq, wasyuhada dan orang-orang yang mati syahid seperti Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu. Inilah fadilahnya orang-orang yang saling cinta karena Allah, oleh Allah besok di akhirat dimuliakan. Berada di mimbar-mimbar yang bersinar-sinar. Sehingga para nabi, para siddiqin, para syuhada melihat mereka, wah, mereka ini dimuliakan oleh Allah dengan sangat mulia. Padahal mereka derajatnya di bawah para nabi, Pak. Manusia paling mulia di mata Allah itu para nabi. Tapi saking dimuliakannya oleh Allah orang-orang yang saling cinta karena Allah, saling ziarah karena Allah ini, nanti akan mendapatkan mimbar yang bersinar sehingga para nabi pun ingin mendapatkan posisi seperti mereka tersebut. Karena itu ya mudah-mudahan ya datangnya kita ke tempat ini termasuk dari kalangan orang-orang yang mutawasilina fiyya, orang-orang yang saling sambung karena saya. Karena kita datang ini kan bertemu, Pak. Kalau bertemu kan sambung ini. Nah, maka mari kita niatkan ketika kita datang ke sini ini tidak hanya niatannya untuk pengajian saja. Niatan satu pahalanya satu. Niatan dua pahalanya dua. Niatkan yang banyak. Maka niat datang ke sini satu untuk sholat jamaah, dua untuk pengajian, tiga untuk sambung, empat kalau ada pengumpulan dana untuk Palestina kita ikut menyumbang untuk Palestina semampu kita. Nah, niatkan yang banyak, maka insya Allah ini adalah termasuk yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Fadilah yang lain kita temukan dalam hadis yang sahih tentang orang-orang yang saling cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Pada hadis riwayat Muslim, Innallaha ta'ala yaqulu yaumal qiyamah. Allah akan berkata besok hari kiamat, Ainal mutahabbuna li jalali? Di mana itu orang-orang yang saling cinta karena kemuliaanku? Al-yauma udhilluhum fi dhilli. Sekarang hari ini saya beri naungan mereka dalam naunganku. Yauma la dhilla illa dhilli. Pada hari yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Ini fadilah orang yang saling cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Maka meskipun saudara-saudara kita Palestina jauh dari sini, tapi kita saksikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita juga cinta kepada mereka. Dengan bukti kita mendoakan untuk mereka setiap harinya, kunut nazilah dan juga doa-doa yang lain. Dengan bukti kita kirimkan donasi sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Dengan bukti kita beritakan informasi tentang Palestina ini. Jangan dibiarkan informasi itu mengendap pada diri kita, tapi sebarkan kepada semua orang supaya mereka semuanya tahu. 193. Qala Allah Ta'ala, berkata Allah Ta'ala, la ya'ti, tidak akan mendatangkan ibna Adam kepada manusia an-nadhru, nazar itu, bisyai'in, dengan sesuatu, lam akun, yang tidaklah saya Allah qad qaddartuhu, telah mentakdirkannya. Walakin, akan tetapi, yulqihi, menghantarkan dia, an-nadhru, nazar tersebut, ilal qadar, kepada takdir, wa qad qaddartuhu lah, yang sudah saya takdirkan untuk dia. Astakhriju bihi, saya mengeluarkan dengan nazar tadi, minal bakhil, sedekah dari orang yang bakhil. Fayu'tini, maka dia memberikan kepada saya, alaihi, atas nazar tadi, ma lam yakun, sesuatu yang tidaklah dia, yu'tini, memberi kepada saya, min qablu, sebelum nazar tersebut. Jadi maksudnya gini, seseorang bernazar, misalnya mengatakan, kalau saya sembuh, saya sedekah 1 juta. Itu sama sekali tidak menyebabkan datangnya kesembuhan. Mau nazar, mau tidak. Kalau takdirnya sembuh, sembuh. Mau nazar atau tidak. Kalau takdirnya mati, mati. Tidak sembuh, tidak sembuh. Karena itu di sini, Allah katakan, nazar itu tidak mendatangkan sesuatu yang tidak saya takdirkan. Enggak. Lah buktinya ada seseorang bernazar akhirnya sembuh. Oh, itu karena yulqihin nazar ilal qadar. Karena nazar itu menghantarkan dia kepada takdir yang memang sudah ada takdirnya. Dia memang sudah ditakdirkan sembuh, akhirnya sembuh. Andaikan tidak bernazar, tetap sembuh juga. Itu maksudnya. Lah terus orang yang bernazar berarti fungsinya apa? Fungsinya adalah astakhriju bihi minal bakhil. Allah keluar sedekah dari dia, Allah keluarkan sedekah dia yang asalnya dia pelit. Asalnya dia nggak mau sedekah 10 juta, Pak.
Tapi gara-gara sudah terlanjur bernazar, maka dia keluarkan 10 juta. Maka ringkasnya, nazar itu dalam Islam tidaklah terpuji apabila nazarnya terikat. Istilahnya adalah nazrun mu'allaq, nazar yang terikat. Kalau saya sembuh, saya sedekah. Nah, itu terikat. Kalau saya sembuh, maka saya puasa Senin Kemis. Ini terikat. Kalau anak saya sukses, maka saya akan sedekah. Ini terikat. Nggak disukai kayak begitu. Hukumnya apa? Makruh. Tidak sampai haram, tapi makruh. Yang kedua adalah nazar ghairu mu'allaq. Kalau ada nazar tapi tidak terikat. Nah, maka di sini mubah, hukumnya boleh. Misalnya seorang santri, dia pengen supaya hafal Quran 30 juz. Nah, untuk menguatkan semangatnya dia menghafal, dia bernazar. Ya Allah, saya nazar untuk hafal 30 juz. Nah, setiap hari dia teringat, ini sudah saya nazarkan, maka saya harus menghafalkan. Karena nazar kan wajib diamalkan kan? Kalau nazar tidak diamalkan, dia malah berdosa. Nah, dengan sebab nazar itu dia semangat untuk menghafalkan 30 juz. Ini namanya nazar ghairu mu'allaq, yang tidak terikat. Ini nggak apa-apa, nggak ada masalah. Karena itu tidak usah kita bernazar-nazar seperti itu apabila apa? Nazarnya mu'allaq. Meskipun ya tidak sampai haram, tetapi apa? Itu sama sekali tidak ada gunanya untuk menghantarkan kepada takdir yang kita inginkan. Takdir tetap akan berlaku sesuai yang sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak berubah sama sekali. Kemudian dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwasanya seseorang itu ada yang mengeluarkan hartanya dalam keadaan bakhil atau terpaksa, ada yang mengeluarkan dalam keadaan tidak terpaksa. Maka ketika seseorang itu mengeluarkannya terpaksa, itu sudah bisa disebut bakhil. Sementara kalau kita mengeluarkannya sukarela, itulah yang tidak disebut apa? Bakhil. Meskipun sama-sama, Pak. Ada donasi Palestina. Kemudian kita mengeluarkan, tapi hati kita sukarela. Ada lagi orang yang mengeluarkan, tetapi hatinya sebenarnya terpaksa. Wah, janera cocok ini. Tapi semuanya keluarkan, saya ikut keluarkan. Nah, ini hati kecil ini dibaca oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kamu terpaksa ataukah kamu tidak terpaksa? Allah tahu. Nah, termasuk bakhil itu adalah ketika terpaksa. Meskipun dia sudah keluarkan, tetap disebut bakhil. Di sini Rasulullah SAW menyebutnya sebagai bakhil. Astakhriju bihi minal bakhil. Padahal dia sudah keluarkan. Kok masih disebut bakhil? Karena terpaksa tadi. Maka marilah kita kalau sedekah jangan terpaksa, tapi hendaklah betul-betul taubat nafsuhu, yaitu dengan hati yang sangat sukarela. Karena nilainya, pahalanya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 194. Qala Allah Ta'ala, berkata Allah Ta'ala, ya bani Adam, wahai manusia, qum ilayya, bangkitlah kepada saya, amshi ilaik, saya akan berjalan kepada engkau. Wamshi ilayya, dan berjalanlah kepada saya, uharwil ilaik, saya akan lari kepada engkau. Apa maksud hadis ini? Maksudnya, semakin kita mendekat kepada Allah, maka Allah akan mendekat juga kepada kita. Kalau mendekat kita cuma berdiri, maka Allah mendekatnya dengan berdiri. Kalau mendekat kita adalah dengan berjalan, maka Allah mendekatnya dengan berlari. Ini kinayah maksudnya. Semakin kita banyak mendekat kepada Allah, semakin Allah itu mempercepat dekatnya kepada kita. Bagaimana kita mendekatkan kepada Allah? Lakukan amal-amal kebaikan. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Wabtaghu ilaihil wasilah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, takwalah kepada Allah. Wabtaghu ilaihil wasilah. Dan carilah kepada Allah Subhanahu wa taala perantara. Carilah perantara untuk menuju kepada Allah. Nah, perantara itu apa? Amal soleh. Seorang ulama dari Pakistan, dia dakwah selama 40 tahun. Dulu dimulai dakwah seorang diri, nggak ada teman. Sekarang muridnya tersebar di mana-mana. Pengajiannya disukai banyak orang. Beliau mendirikan jamiah atau universitas dan mendirikan panti asuhan anak yatim dan sebagainya. Nanti bisa dicari, namanya Syekh Muhammad Ilyas Al-Qadiri. Beliau ditanya, Syekh, kok Anda bisa berhasil seperti ini? Gimana caranya? Maka beliau mengatakan, berhasil seperti ini bukan di tangan saya, tapi di tangan Allah Subhanahu wa taala.
Tapi ketahuilah bahwa berhasil seperti ini bukan berarti pasti sukses, bukan. Apakah saya sukses alias amal saya diterima oleh Allah sehingga dakwah saya menyebar seperti ini? Belum tentu. Amal diterima atau tidak itu sesuatu yang gaib, kita nggak bisa melihat. Saya cuma bisa berusaha. Mudah-mudahan amal saya ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan meyakini bahwasanya ini pasti berarti amal saya diterima. Enggak bisa. Kita memastikan sesuatu yang gaib itu nggak boleh. Apakah amal diterima oleh Allah ataukah tidak? Ini Allah yang tahu. Kita nggak ngerti. Itu masalah gaib seperti itu. Karena Allah tidak pernah WA kepada kita. Amalmu sudah saya terima. Nggak pernah. Sehingga kita nggak tahu. Nah, kemudian beliau mengatakan, yang penting begini, kita sebagai hamba melakukan wasilah atau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Maka insya Allah kalau kita mendekat kepada Allah dengan sebaik-baiknya, Allah pun juga akan mendekat kepada kita dan menerima amal kita. Maka beliau ditanya, apa inti mendekat kepada Allah? Bagaimana cara mendekat kepada Allah? Beliau katakan intinya dua. Yang pertama adalah al-khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mahabbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya pikir ini perkataan yang sangat benar dan sangat tepat. Orang mendekat kepada Allah dengan banyak sedekah, dengan banyak baca Quran, dengan banyak baca Quran. Tapi kalau tidak takut kepada Allah, itu mendekatnya nggak akan dahsyat, loh. Tapi kalau betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ini sangat cepat dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ittaqullah, takutlah kepada Allah. Takwalah kepada Allah. Allah tidak katakan perbanyaklah salat, tidak. Perbanyaklah sedekah, tidak. Perbanyaklah baca Quran, tidak. Ya memang perbanyak baca Quran mendekat kepada Allah, betul. Banyak sedekah itu juga mendekat kepada Allah, betul. Tapi yang paling cepat, paling melesat itu adalah ini. Ittaqullah. Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain, Allah mengatakan, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mengikuti Nabi Muhammad itulah bukti kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kita juga. 195. Qala Dawud, berkata Nabi Dawud alaihi salam, bapaknya Nabi Sulaiman alaihi salam. Ya zari'as sayyi'at, wahai orang yang menanam keburukan-keburukan, anta tahsudu syaukaha, engkau akan memanen syaukaha, durinya, wa hasakaha, dan durinya. Sama ya, syaukun itu duri, hasak juga duri. Maka disebutkan dua kali, ini untuk takkid atau untuk mubalaghah. Hadis ini derajatnya dhaif, tapi isinya benar. Orang yang melakukan keburukan-keburukan nanti akan panen hasil dari keburukannya tadi. Orang yang melakukan kebaikan-kebaikan juga akan panen dari kebaikan-kebaikannya tadi. Nabi Muhammad SAW orang yang paling banyak pahalanya. Kenapa? Paling banyak menanam kebaikan. Beliau berdakwah dengan ikhlas, mengajarkan ilmu agama dengan ikhlas, maka nanti pasti akan mendapatkan kebaikan-kebaikannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hadis yang dhaif ini kita katakan sahih maknanya? Karena ada dalil-dalil yang menunjukkan hal tersebut. Misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Bani Israel pada surat Al-Isra ayat 8. Asa rabbukum ayyarhamakum. Semoga Allah merahmati kalian. Wa in uttum udna. Tapi kalau kalian berbuat onar lagi, maka kami akan kembali menyiksa kalian lagi. Nah, jadi Allah akan berikan balasan yang setimpal. Melakukan keburukan, pasti akan panen dari hasil keburukannya tadi. Allah Subhanahu wa taala enggak pernah tidur. Sehingga Allah tahu ini orang melakukan keburukan. Akan dikumpulkan dosanya oleh Allah, hukumannya oleh Allah, nanti diberikan ketika sudah tiba saatnya. Nah, demikian juga kebaikan seperti itu. Kalau kita melakukan kebaikan-kebaikan, maka nantinya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tolong Mas itu diambilkan apa namanya? Kabelnya di dalam ya.
Kita lanjutkan baik. 196. Qali Jibril, berkata kepada saya malaikat Jibril alaihi salam, qad hubbibat, telah dijadikan senang ilaika kepada engkau as-salatu, melakukan salat. Fakhudh, maka lakukanlah minha, dari salat tadi, ma syi'ta, terserah kamu. Hadis riwayat Ahmad, sanadnya hasan. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW sangat senang sekali melakukan salat. Saking senangnya Nabi melakukan salat, kalau ada masalah yang berat, beliau menghadapinya dengan salat. Salat menyebabkan dari rehat badannya, jadi istirahat, hatinya jadi nyaman. Kenapa? Karena ketika salat kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha segalanya. Nah, sehingga itu menghibur terhadap kesusahan-kesusahan yang sedang kita alami. Dan itu diajarkan dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Minta tolonglah kalian dengan sabar dan salat. Tapi tidak semua orang bisa melakukan. Makanya Allah mengatakan, "Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin." Itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, alias orang-orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun shalla. Nabi kalau menghadapi perkara yang berat, beliau melakukan salat. Hadis riwayat Abu Dawud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang bilang kepada Bilal, "Wahai Bilal, arihna bis shalah." Kita sedang susah ini sekarang, maka tolong kita dibikin rehat dengan salat. Maksudnya suruh segera mengumandangkan azan. Kalau sudah kumandang azan, sudah waktunya salat, maka nanti badannya, hatinya jadi rehat lagi, ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita bisa menjadi rehat hati kita? Kalau salat menghadap Allah. Ketika kita salatnya khusyuk. Kalau salatnya asal gerakan-gerakan saja, maka tidak ada bedanya sebelum salat dengan setelah salat. Tapi kalau kita salat sambil menghayati salat kita. Kita menghayati bahwa kita sedang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika sujud kita menghayati ini paling dekat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga doa apapun kita yakin akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saat itulah salat kita akan menjadi pengaruh yang besar untuk hati kita, merehatkan hati kita sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain, Rasulullah mengatakan, "Wa ju'ila qurratu 'aini fi shalah." Dijadikanlah kenyamanan mata saya itu di dalam salat. Hadis riwayat Tabarani sahih. Artinya sesuatu yang paling dicintai oleh Nabi adalah salat. Sehingga disebut sebagai qurratu a'yun, penyejuk mata. Penyejuk mata saya adalah salat. Kalau sudah salat sudah rehat semuanya. Nah, mari kita biasakan. Kalau ada masalah apapun, sekecil apapun, ya, kalau itu adalah masalah, hadapi dengan salat. Nanti akan jadi longgar, akan jadi lapang, jadi enak. Masalah sepele aja, Pak. Misalnya panjenengan kehilangan kunci, mau pergi nggak bisa kemana-mana, kunci motor hilang, ya. Susah carinya, ketelisut saja, lupa naruhnya di mana. Atau kalau anak-anaknya masih kecil seperti saya, mungkin dipermainkan anak-anak sehingga lari ke sana kemari kunci itu, nah, carinya susah. Nah, itu menghadapi gampang, nggak usah marah-marah, ambil air wudhu, sholat dulu. Sholat, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah fresh kan? Nah, udah fresh, cari lagi. Karena saya yakin kalau kita cari kunci sambil marah-marah, tambah ketemu. Tapi kalau cari kunci dengan akal, nah, jadi bisa teringat. Oh, kira-kira di sana, kira-kira di sana, kira-kira di sana. Maka inilah apa? Solusi dengan menghadapi dengan segala masalah dengan salat. Ini diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Khudh ma syi'ta, amalkan terserah kamu. Artinya salat tidak ada batasnya. Dan salat tidak ada batasnya, ini disampaikan oleh Nabi dalam hadis yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salatu khairu mawdu'in." Salat adalah amal terbaik yang diletakkan di atas muka bumi. Siapa yang mampu memperbanyak salat, maka hendaklah dia perbanyak salat sunnahnya. Hadis riwayat Tabarani. Maka salat sunnah enggak usah dihitung. Salat sunnah enggak usah dihitung. Sebanyak-banyaknya. 2 rakaat salam, zikir. Imamnya belum datang, tambah lagi 2 rakaat salam, zikir. Imamnya belum datang, tambah lagi terus. Kalau imam misalnya datang 15 menit. Nah, 15 menit itu bisa berapa rakaat panjenengan?
Bisa 6, silahkan 6 rakaat. Kalau bisa 6 rakaat atau 4 rakaat, kenapa kita mencukupkan 2 rakaat? Ini menyanyiakan waktu seperti ini. Maka perbanyaklah apa? Salat sunnah. Meskipun ya, ini tidak wajib, tetap saja bebas panjenengan, 2 rakaat juga sudah cukup. Tetapi kalau kita tambah lagi, karena imamnya terkenal misalnya tidak segera datang kecuali setelah 30 menit atau 15 menit, nah kita bisa menambah salat sunnah kita. Ya, mungkin yang anak-anak bisa diam dulu, ya, supaya lebih terdengar suara saya. Alhamdulillah sudah selesai huruf Qaf. Kita lanjutkan sekarang huruf Kaf, harful Kaf. Katimul ilm, orang yang menyembunyikan ilmu, yal'anuhu, akan melaknatinya, kullu syai'in, segala sesuatu, hattal hut, sampai ikan-ikan, fil bahri, di lautan, juga melaknati dia. Wattair, dan burung-burung, fis sama, di langit, juga melaknati dia. Tapi hadis ini derajatnya adalah dhaif. Adapun hadis yang sahih, bunyinya tidak seperti ini. Mari kita lihat hadis yang sahih. Rasulullah bersabda, ayyuma rajulin atahullahu ilman, siapapun orang yang diberi ilmu oleh Allah, fakatamahu, lalu menyembunyikan ilmunya, aljamahullahu yaumal qiyamah, Allah pun akan memberikan lijam, yaitu tali kekang padanya pada hari kiamat, bilijamim minar, dengan tali kekang dari api neraka. Hadis riwayat Tabarani, derajatnya sahih. Maka orang yang punya ilmu tidak boleh menyembunyikan ilmunya. Dia ditanya dan bisa menjawab. Tidak ada masalah untuk menjawab. Jawab. Kalau tidak bisa menjawab, tidak wajib dia untuk menjawabnya. Karena tidak tahu misalnya. Atau karena kalau menjawab bisa bahaya terhadap dirinya, maka boleh dia tidak menjawab. Seperti misalnya di Saudi. Itu terkenal sekali. Bahaya kalau kita ngomong terserah kita di Saudi. Besok bisa-bisa ditangkap oleh pemerintah Saudi, oleh tentara Saudi, kemudian dijebloskan dalam penjara. Seperti yang dialami oleh beberapa guru kita. Ya. Syekh At-Tarifi masuk penjara gara-gara dia kalau ngomong ceplas-ceplos karena menjawab pertanyaan sesuai dengan keyakinan yang dia yakini. Sehingga kalau jawabannya tidak mengenakkan pemerintah, langsung ditangkap besoknya. Atau Syekh Al-Khudairi, guru kami dalam tafsir. Beliau sebenarnya orang yang lemah lembut sekali. Dalam pengajiannya nggak pernah teriak-teriak, nggak pernah keras. Tapi mungkin ya ada fatwanya atau ada perbuatannya yang tidak mengenakkan pemerintah, akhirnya ditangkap. Sampai sekarang masih di penjara. Nggak tahu kapan mereka bisa dikeluarkan. Nah ini orang-orang yang mengalami kondisi seperti ini, boleh dia tidak menjawab apabila ada bahaya akan menghantarkan kepada dirinya. Boleh misalnya menjawab dengan tauriyah. Ya masalah ini silahkan nanti hubungi saya lewat japri saja. Jangan di depan umum. Karena Syekh Tarifi ditanya ketika dia berfatwa di televisi. Ditelepon oleh seorang wanita dari orang-orang Saudi yang suaminya dipenjara secara zalim. Nah, bagaimana hukumnya seperti ini? Apakah seperti ini boleh dilakukan oleh pemerintah? Nah, beliau jawaban sangat tegas. Seperti ini nggak boleh, kezaliman. Meskipun pemerintah tidak boleh melakukannya. Nah, tapi gara-gara fatwa tersebut, akhirnya pemerintah tidak suka, kemudian beliau dijebloskan dalam penjara. Nah, ulama yang lain ketika mengetahui seperti itu, kemudian dia menjaga diri. Boleh, ya. Dia menyembunyikan ilmu bukan dalam rangka menyembunyikan, tetapi untuk menyelamatkan diri, tidak ada masalah. Dan ini bukan menyembunyikan sebenarnya, tetapi mengambil taktik supaya bagaimana beliau tidak mendapatkan kemadaratan, sementara ilmu tetap bisa disampaikan kepada orang yang membutuhkannya. Ini hadis yang sahih tentang orang yang menyembunyikan ilmu. 198. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ada nabiyyun, seorang nabi, minal anbiya, dari nabi-nabi terdahulu, yakhuttu, yang menulis. Faman wafaqa, maka barang siapa yang sesuai khattahu, dengan tulisannya nabi tadi, fadzaka, maka itulah yang benar. Hadis riwayat Imam Muslim sahih. Hadis ini termasuk hadis yang susah dipaham kecuali kita tahu sebab wurudnya hadis. Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, ada orang-orang yang mengaku mengetahui sesuatu yang gaib, yang tidak tampak di mata, yang kasat mata.
dengan cara dia gores-gores ke tanah ini, garis-garis begini. Apakah boleh seperti itu? Jadi bolehkah kita menyibak sesuatu yang rahasia atau misteri dengan cara gores-gores atau nulis-nulis di tanah? Maka Rasulullah menjawab, dulu ada seorang nabi yang melakukan seperti itu. Maka kalau seseorang sekarang ini goresan tulisannya itu seperti nabi yang terdahulu itu, ya silahkan, berarti itu memang benar seperti nabi yang terdahulu. Dia bisa mengetahui sesuatu yang misterius dengan sebab dia menulis-nulis pada tanah. Nah, sayangnya wafaqa khattah. Kapan tulisan kita itu bisa sama dengan tulisan nabi tadi? Kapan kita ngertinya? Kita nggak pernah ngerti. Karena kita nggak pernah ngerti apakah tulisan kita bisa sama dengan tulisan Nabi tadi, maka kesimpulannya tidak boleh kita mencari-cari perkara yang gaib dengan cara menulis-nulis seperti itu. Itu namanya dukun seperti itu. Ditanya sesuatu, kemudian dia menulis-nulis di tanah, ya, menggores-gores di tanah, kemudian mengatakan, oh ini yang mencuri adalah fulan, rumahnya di sana. Nggak boleh. Karena kamu tidak tahu apakah goresan tulisanmu pada tanah tadi sama dengan goresan Nabi terdahulu itu. Nah, di sini nabinya siapa? Tidak disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada 3 pendapat. Pendapat pertama mengatakan nabi adalah Nabi Idris alaihissalam. Ada yang mengatakan Nabi Daniel. Nabi Daniel enggak disebutkan dalam Quran. Yang ketiga Nabi Khalid ibnu Ma'dan. Atau Khalid bin siapa saya lupa. Nah, maka ada yang mengatakan Nabi Idris atau ada dalam Al-Quran Nabi Daniel atau Nabi Khalid. Ini semuanya adalah nama-nama para nabi yang konon dialah yang dimasukkan dalam hadis ini. Kemudian nabi ini kok bisa dia mengetahui sesuatu yang misterius, yang gaib dengan sebab menulis-nulis? Para ulama mengatakan ini karena firasat yang kuat karena takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wafaqa khattah yang bisa serupa dengan tulisan Nabi tadi, ini serupa dalam 2 hal. Serupa dari sisi goresannya di tanah tadi, tulisannya serupa. Kemudian juga serupa dari sisi takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena firasat ini akan diberikan oleh Allah dalam hatinya orang-orang yang bertakwanya kuat. Kalau takwanya kadang-kadang, kadang takwa, kadang tidak, kadang maksiat, kadang baik. Nah, seperti itu belum istiqamah takwanya, itu belum mendapatkan firasat yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dalilnya tentang masalah firasat ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surat Al-Anfal ayat 29, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tattaqullah, kalau kalian bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana. Allah akan menjadikan untuk kalian pemisah. Maksudnya hati kita akan disinari oleh Allah sehingga kita bisa memisahkan mana yang benar, mana yang salah, mana hak, mana batil, mana sahih, mana khata'. Nah, sehingga inilah firasat yang disebutkan oleh para ulama yang muncul dengan sebab takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ringkasnya tidak boleh kita ya mencari-cari perkara yang gaib dengan cara nulis-nulis seperti itu, enggak ada dasarnya. Berikutnya 99. Kataballahu ta'ala, Allah telah menetapkan maqadira, takdir-takdir al-khalaik, semua makhluk. Qabla, sebelum ayyakhluqa, Allah menciptakan. Ini haknya mestinya disukun, ya salah. As-samawati, langit-langit, wal arda, dan bumi, bi khamsina alfasanatin, 50.000 tahun sebelumnya. Wa arsyuhu, sementara singgasananya Allah waktu itu, alal ma', di atas air. Hadis ini menunjukkan bahwa takdir segala sesuatu sudah ditetapkan oleh Allah jauh-jauh sebelum adanya langit bumi. 50.000 tahun. 50.000 tahun, ini maksudnya bukan betul-betul 50.000 tahun, tapi maksudnya waktu yang sangat lama sekali. Karena dalam hadis yang lain, yang juga sahih, kalimatnya bukan 50.000 tahun, tapi alfai sana, 2.000 tahun. Nah, makanya para ulama katakan, 2.000 atau 50.000, ini maksudnya untuk menunjukkan lamanya. Seperti orang Indonesia mengatakan 1.000, pulau 1.000. Apakah betul-betul 1.000? Enggak harus. Tapi sangat banyak sekali. Nah, ini juga begitu. Sehingga 2 riwayat ini tidak bertentangan. Riwayat mengatakan 50.000 dan riwayat mengatakan 2.000 tidak bertentangan sama sekali. Karena maksudnya adalah waktu yang sangat lama. Nah, ini takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah. Kalau kita meyakini dalam hati dengan seyakin-yakinnya,
insya Allah kita menjadi orang yang sangat tegar terhadap musibah apapun juga. Karena musibah yang kita alami, ini kita sudah mendapatkan takdirnya dari Allah sebelum kita lahir. Anak kita mati, istri kita mati, meskipun matinya mengerikan. Seperti di Palestina, ya, matinya karena terkena bom, semua mati, 16 keluarganya mati. Tinggal satu orang perempuan melihat 16 kerabatnya mati semuanya. Kok bisa tegar bagaimana? Nah, itu saya yakin, saudara-saudara kita Palestina itu sudah sangat yakin dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menghadapi seperti itu enggak ada masalah. Nah, mari kita tingkatkan iman kita kepada Allah, iman kita kepada takdir, sehingga musibah apapun kita tak gentar menghadapinya, karena kita yakin semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini cuma ngelakoni apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir ini, kafa cukuplah bisayfi, pedang itu, syahidan, sebagai saksi. Hadis ini termasuk hadis yang susah dipaham kecuali kita mengetahui sababul wurudnya. Ceritanya, ada seorang sahabat Nabi bernama Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah ini tanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, kalau saya melihat istri saya dikumpuli oleh seorang laki-laki, zina, apakah saya harus cari 4 saksi untuk lapor kepada engkau? Harus cari 4 saksi dulu? Ataukah saya boleh untuk langsung saya hunus pedangnya?" Maka Rasulullah SAW bersabda, kamu harus cari 4 saksi. Kalau enggak membawa 4 saksi, maka tidak bisa dilakukan hal itu. Maka Sa'ad mengatakan, kalau saya tidak bisa, saya bunuh langsung dia. Enggak kuat melihat istrinya kok berzina dengan seorang laki-laki. Enggak perlu bawa saksi, langsung saya bunuh. Nah, maka kemudian Rasulullah mengatakan, cukuplah pedang itu sebagai saksi. Artinya perbuatan Sa'ad bin Ubadah tidak disalahkan oleh Rasulullah SAW. Tapi sayangnya hadis ini derajatnya apa? Dhaif. Karena hadis ini derajatnya dhaif, maka tidak bisa dijadikan sebagai dasar. Tapi dalam masalah fikih, ini memang diperselisihkan oleh para ulama. Madhab Hambali memakai hadis ini. Kata madhab Hambali, kalau ada seorang suami lihat istrinya kumpul sama seorang laki-laki yang bukan suaminya, maka dia boleh untuk langsung ambil pedang penggal itu orang yang berzina tersebut. Karena ada hadis ini, kafa bisayfi syahidan. Kemudian nanti kalau dia dibawa kepada hakim, dia tidak punya salah sama sekali karena sudah ada izin dari hadis ini. Tapi karena hadisnya dhaif, tidak dipakai oleh jumhur ulama. Tidak boleh kita membunuh seperti itu. Kalau kita membunuh bagaimana? Ya nanti terkena apa? Hukum pembunuhan. Nggak bisa mendatangkan 4 saksi. Nggak ada 4 saksi gimana? Nah, ada kasus yang lain yang diizinkan oleh Allah, yaitu melakukan mula'anah. 4 kali bersumpah bahwasanya istrinya betul-betul berzina. Kemudian yang terakhir mengatakan, demi Allah saya siap untuk mendapatkan laknat Allah kalau saya bohong, saya menuduh istri saya. Itu mula'anah. Jadi jangan membawa pedang begini. Kalau pakai pedang begini, maka nanti kita akan terkena hukum qisas. Inilah yang dipakai oleh mayoritas para ulama rahimahumullahu ta'ala. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah yang dapat kita pelajari betul dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Dan sebagai penutup, kita doakan saudara-saudara kita di Filistin. Selain kita doa kunut nazilah, kita juga doa di akhir majelis seperti ini. Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ansuril mujahidin. Allahumma ansuril mujahidin. Allahumma arhamil mustad'afin. Allahumma arhamil mustad'afin. Allahumma ayyidhum biruhim minka ya arhamar rahimin. Allahumma ayyidhum biruhim minka ya arhamar rahimin. Allahumma dammir a'da'ad din. Allahumma dammir a'da'ad din. Allahumma zalzilhum. Allahumma zalzilhum. Allahumma shattit shamlahum. Allahumma shattit shamlahum. Allahumma ja'al tadbirahum tadmiran alaihim. Allahumma ja'al tadbirahum tadmiran alaihim. Allahumma tmis ala amwalihim. Rabbana tmis ala amwalihim. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyi Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.